Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mepresentasikan bagaimana penerapan sistem informasi dan teknologi pada perusahaan Bayu Digital Telco. Yang pertama dibuat oleh Muhammad Tanio Manunggal, kedua Muhammad Irfan Maulana, yang ketiga Slamet Muarifin, yang keempat Fatahur Rahman Mubarak, yang kelima Ahmad Sobirin. Selanjutnya Bayu adalah provider internet serba digital pertama di Indonesia yang beroperasi di jaringan 4G LTE Telkomsel dengan kecepatan internet yang gak usah diragukan lagi. Bikin sendiri paket data bulanan semau kamu dengan pilih kuota data utama dan kuota topping aplikasi favorit dengan harga yang ramah kantong. Semua kuota internet Bayu selalu utuh dan gak dibagi-bagi aturan jam pemakaian, jaringan 3G atau 4G, dan batasan wilayah penggunaan. Bayu diluncurkan pertama kali di tanggal 17 September 2019 dengan nama Hub. Hub adalah seperti Bayu, tapi yang pertama itu peluncurannya yang sangat menariknya lagi, kuota internet pada Hub itu adalah sebesar 25 GB dan harganya cuma Rp50.000 dan dapat digunakan tanpa ada batasan wilayah penggunaan. Nah, menariknya lagi, dalam kuota internet 25 GB tersebut juga ada yang fullnya 24 jam tanpa pembagian yang hanya harga Rp10.000. Dan pada tanggal 10 Oktober secara ofisial berubah nama menjadi Bayu dan bisa dinikmati oleh pelanggan selain pelanggan beta, dan kuotanya adalah kuota normal yang harganya itu cukup relatif murah juga, tapi tidak semurah yang Hub. Perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan Telkomsel, di mana yang sudah kita ketahui sepak terjangnya dalam kecepatan dan luas area jaringan se-Indonesia. Karena di Indonesia sendiri kecepatan internet tercepat adalah Telkomsel. Jadi Bayu tidak usah diragukan lagi kecepatan internetnya, karena sudah pasti kecepatannya sangat kencang. Selanjutnya di sini ada cost leadership strategi. Apa sih cost leadership strategi tersebut? Cost leadership strategi adalah perangkat tindakan yang diambil untuk menghasilkan barang dan jasa dengan fitur yang dapat diterima oleh pelanggan pada biaya terendah dibandingkan dengan para pesaing. Di sini Bayu juga menawarkan harga yang sangat rendah, nanti saya bahas di bawah, dan umumnya menjual barang dan jasa tetapi dengan tingkat kompetitif diferensiasi kepada industri tipikal pelanggan. Nah, di sini saya akan membahas kuota pada Bayu ini, yang pada kasus ini Bayu berani menawarkan kuota besar dengan harga yang relatif murah. Contohnya, dengan hanya membayar Rp10.000, Anda bisa mendapatkan kuota sebesar 10 GB dengan masa aktif sehari atau 24 jam. Kuota 10 GB bukanlah kuota yang sedikit dengan harga yang Rp10.000. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada differentiation strategi. Differentiation strategi adalah strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang unik dan berbeda dengan pesaingnya. Bayu sendiri, perusahaan Bayu yang sebagai perusahaan nomor di
digital nomor 1 di Indonesia, menawarkan kuota unlimited tanpa batasan FUP, yang dimana kalau operator lain itu memberi FUP pada paket unlimitednya, contoh kayak Smartfren itu memberi batas bandwidth itu hanya 1 GB selama 1 hari. Nah, kalau Bayu ini tidak memiliki FUP. Jadi misalkan Anda mau memakai dalam sehari itu 100 GB ataupun 10 GB, tetap sama-sama masih lancar. Kalau yang paketan yang lain itu, contoh Smartfren itu kalau sudah mencapai FUP, misalkan yang saya sebutkan tadi, FUP-nya itu kan 1 GB dalam 1 hari. Nah, jika sudah melampaui FUP 1 GB dalam 1 hari, maka kecepatan internetnya akan tambah lemot. Intinya itu ada pembatasan kecepatan. Akan tetapi kalau si Bayu ini itu tidak ada pembatasan lagi, tetap full gitu. Misalkan unlimited ya unlimited, mau berapa giga pun tetap kencang. Oke. Metode pembayaran dari pembelian paketan Bayu pun beragam. Kita bisa menggunakan e-wallet seperti OVO, Dana, Link Aja, ataupun jika kita mengisi pulsa di counter pun bisa, atau menggunakan mobile banking seperti BNI Mobile Banking, Mandiri, dan BCA kalau nggak salah. Bahkan kita bisa menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Ma'arifin akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu fokus strategi. Fokus strategi bisa diartikan strategi fokus. Strategi fokus ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Jadi strategi ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dengan para pesaingnya dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Bisa diartikan dalam lingkup yang cukup kecil. Strategi jenis ini ditunjukkan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil. Jumlahnya itu tidak terlalu banyak. Dan pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Jadi bisa dibilang harga itu tidak jadi masalah. Aspek-aspek yang menjadikan fokus strategi Bayu antara lain pembelian kartu perdana cukup dari rumah atau online dan bebas ongkos kirim sepulau Jawa. Jadi untuk kalian jika mau membeli kartu perdana cukup dari rumah atau bisa atau online ya, dan bebas ongkos kirim sepulau Jawa. Jadi jika kalian masih di lingkup Pulau Jawa, itu ongkos kirimnya gratis. Kemudian keamanan pulsa dijamin. Jika data HP Anda hidup dan Anda tidak memiliki paket data, maka pulsa tidak akan tersedot. Jadi kalau pulsa kalian masih dan paket data Anda tiba-tiba habis, itu tidak akan menyedot pulsa. Jadi di sini keamanan pulsanya terjamin. Kemudian semua transaksi dilakukan dengan cara digital payment, antara lain menggunakan e-wallet, m-banking, kartu kredit, dan Alfamart. Digital payment di sini merupakan pembayaran elektronik melalui SMS atau online device, online service, seperti internet online banking. Sistem ini mengotomatisasikan beberapa subsistem. Antara lain di sini ada e-wallet dan m-banking.
E-wallet di sini semacam dompet digital atau bisa diartikan sebuah aplikasi perangkat lunak atau layanan jasa yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu innovation strategi. Provider Bayu menawarkan banyak kuota khusus aplikasi yang bisa disebut dengan topping. Kuota-kuota ini itu maksudnya gini, kuota yang contoh untuk kita main Facebook saja, kita main Instagram saja, itu kalau di Bayu istilahnya topping. Ada banyak sekali varian topping yang ada di Bayu ini. Contoh, jika kita gemar bersosial media, ada topping Facebook dan Twitter. Kalau kita suka chatting, itu ada paket WhatsApp juga, topping WhatsApp. Dan jika kita gemar streaming seperti YouTube atau streaming film di View, itu ada topping View, dan ada jika kita penggila Instagram ya, itu paling cocok kalau pakai Bayu, soalnya paket Bayu itu terkenal murah kalau masalah paket Instagram. Oke, selanjutnya aliansi strategi. Nah, di sini yang dimaksud dengan aliansi strategi bisnis adalah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan sama dengan melibatkan beberapa bidang bisnis. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa provider Bayu ini menginduk pada salah satu provider terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini Telkomsel adalah salah satu provider dengan jaringan terluas dan juga jaringan internet tercepat di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari Bayu menginduk pada Telkomsel atau bekerja sama dengan Telkomsel adalah supaya Bayu ini mendapatkan jaringan internet yang sangat cepat dan juga mendapatkan jangkauan jaringan terluas agar bisa menjangkau konsumen-konsumen di pelosok-pelosok negeri, seperti itu. Oke, selanjutnya growth strategi. Nah, di sini growth strategi dapat didefinisikan sebagai strategi yang dijalankan suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, bahkan jika harus mengorbankan pendapatan jangka pendek. Nah, di sini yang dimaksud adalah suatu organisasi atau perusahaan akan meningkatkan penjualannya, meningkatkan jumlah penjualannya meskipun harus mengorbankan keuntungan di awalnya. Jadi perusahaan akan memakai strategi dengan meminimalkan harga untuk di awal supaya memenuhi target pangsa pasarnya. Nah, oleh karena itu, seperti yang diterapkan oleh Bayu sendiri, dapat menjadikan Bayu sebagai pemuncak klasemen di antara pesaing-pesaingnya, dikarenakan Bayu sendiri adalah pelopor provider digital pertama di Indonesia yang menginduk pada Telkomsel, yang seperti kita ketahui bahwa Telkomsel memiliki jaringan terluas dan juga tercepat untuk sekarang ini. Oke, kita langsung saja ke pengertian quality strategy atau yang kita kenal sebagai kualitas strategi. Strategi kualitas merupakan salah satu faktor yang perlu dipertahankan agar dapat bertahan bahkan menambah konsumen yang menggunakan jasanya. BU sendiri selalu mengupdate pilihan-pilihan kuota yang disajikan. Nah, ini maksudnya BU ini merupakan sebuah perusahaan dengan beberapa banyak pilihan kuota yang disajikan. Nah, BU ini BU ini selalu mengupdate kuota-kuota yang ada. Misal ada kuota Telkomsel Smartfren yang belum ada. Nah, BU ini selalu mempunyai kuota yang selalu terupdate. Misalkan ada updatean terbaru kuota Telkomsel Unlimited atau Smartphone Unlimited yang terbaru, ini BU ini sendiri juga selalu menyajikan kuota yang terupdate. Serta sebagai provider digital pertama, BU selalu memperluas jangkauan ke pelosok-pelosok daerah. Jadi jangkauannya BU ini selalu
selalu luas atau mudah kita jumpai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, dengan PU ini kita juga dapat menjumpai di setiap daerah yang ada dengan harga yang lebih murah dan relatif aman di kantong. Nah, saya kira ini quality strategi atau yang kita kenal dengan strategi kualitas. Saya hanya dapat memberi penjelasan sedikit tentang quality strategi yang ada di perusahaan BU ini. Nah, kita lanjutkan ke bagian penutup atau kesimpulannya ya. Kita bacakan sedikit, saya bacakan sedikit. BU adalah provider internet serba digital pertama di Indonesia yang beroperasi di jaringan 4G LTE Telkomsel dengan kecepatan internet yang gak usah diragukan lagi. Bikin sendiri paket data bulanan semua kamu dengan pilih kuota data utama dan kuota topping aplikasi favorit dengan harga yang ramah kantong. Semua kuota internet BU ini selalu utuh dan gak dibagi-bagi aturan jam, pemakaian jaringan 4G, 3G atau 4G dan batasan wilayah penggunaannya. Nah, ini enaknya ya gak ada aturan jam atau gak ada paket malam, paket siang gitu, gak ada. Ini selalu 24 jam reguler. BU sendiri menargetkan pasarnya pada anak-anak generasi muda yang memang sudah melek teknologi, yang sudah melekat pada teknologi ya. Pembelian paket data yang bisa dengan pembayaran e-wallet, bisa m-banking, bahkan kartu kredit, mempermudah siapa yang menggunakan BU. Nah, ini bisa dengan pembayaran berupa e-wallet, kita contohnya seperti OVO, Dana, GoPay dan lain-lain ya, m-banking, ATM dan sejenis lainnya. Pilihan paket data dan topping aplikasi yang murah merupakan salah satu keunggulan provider digital pertama ini dalam berinovasi. Dan tidak bisa sangkal lagi bahwa kecepatan internet BU sendiri mencapai kategori cepat dikarenakan BU menginduk pada jaringan sinyal Telkomsel. Nah, ini BU ini kuota utamanya ini mengandalkan kuota Telkomsel karena mudah mendapatkan sinyal dan juga akses dengan cepat. Saya kira ini kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan dari saya ataupun teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.